Hantu kecil, aku tidak bisa tidur, aku ingin keluar bermain. Setelah mengatakan itu, seorang gadis kecil keluar dari tubuh Chen Zuo. Ia memberi isyarat oke kepada Chen Zuo. Sedetik kemudian, dengan bantuan gadis kecil itu, Chen Zuo segera turun dan memanggil harimau sialnya. Mereka terbang ke udara. Tiba-tiba, Chen Zuo melihat sesuatu di bawah. Di jalan yang gelap, seorang pria parubaya sedang menggendong seorang wanita. Ia berjalan sampai ke tempat persembunyian Chen Zuo. Pria itu menatap Chen Zuo seperti orang bodoh. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Chen Zuo memperhatikan pria itu pergi. Kemudian ia tersadar dan memukul kepala harimaunya. Apa gunanya kau bersembunyi? Kita terlihat jelas. Kucing bodoh. Sudahlah, kita ikuti saja dia. Ia pun mengikuti pria itu sampai ke sebuah rumah besar. Pria itu bergegas masuk ke dalam rumah sambil menggendong wanita tersebut. Terlihat 3 bayangan muncul di dalam rumah. Kau datang lagi. Kali ini, apa yang ingin kau pertaruhkan? Pria itu menjawab dengan kesal. Aturan lama, aku mempertaruhkan nyawaku. Tapi bayangan itu berkata, umurmu hampir habis. Tidak ada lagi yang bisa kau pertaruhkan. Sedetik kemudian, pria itu melempar wanita itu ke tanah dan berkata, kalau begitu, tambahkan nyawanya. Cukupkah? 3 bayangan hitam menatap wanita di lantai. Melihat itu, wanita itu ketakutan. Ia merintih ketakutan di lantai. Salah satu bayangan menyalakan lilin. Wajah mereka pun terlihat. Nyonya pemilik tempat itu berkata, pria menjijikkan. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, ia mempertaruhkan nyawa orang lain. Pria parubaya itu mendesak mereka untuk segera mulai. Aku sendiri tak punya banyak waktu lagi. Mengapa repot-repot? Anggap saja dia sial. Sementara itu, roh kecil itu berkata pada Chen Zuo, hei, orang gila, aku peringatkan kau. Di sana berbahaya. Jika terjadi sesuatu padamu. Belum selesai bicara, ia ditampar oleh Chen Zuo. Pergi kau, aku harus melihatnya. Lalu ia memanjat tembok. Setelah masuk, ia berlari ke ruangan dalam. Mendengar permainan di dalam sedang seru, ia memberi isyarat SST. Pria parubaya di dalam sudah kalah beberapa kali. Ia tiba-tiba merasa lelah. Didorong oleh lawannya, ia menyerahkan seluruh umur wanita itu. Saat keluar, ia menggumam sendiri. Sepertinya aku menua beberapa tahun. Sebuah suara lembut terdengar dari belakang Chen Zuo. Tuan muda, jangan sembunyi. Masuklah dan main. Chen Zuo berkata dengan malu-malu. Aduh, ketahuan. Maaf. Aku masuk tanpa izin. Chen Zuo yang pemalu tak bisa menolak keramahan nyonya pemilik tempat itu. Dan melangkah masuk ke dalam. Chen Zuo melihat ke lantai. Wanita yang baru saja diikat telah berubah menjadi nenek tua. Chen Zuo mulai bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Pria jangkung di sampingnya berkata. Jangan pedulikan dia. Tuan muda, kau mau bertaruh apa? Chen Zuo menjawab dengan polos. Orang tadi bertaruh apa? Nyonya pemilik tempat itu mendekati Chen Zuo dan berkata. Kau bicara tentang dia? Dia mempertaruhkan nyawanya. Lalu ia menjelaskan aturannya pada Chen Zuo. Sebenarnya sederhana. Jika kalah, kau harus menyerahkan seluruh umurmu kepada kami. Tapi jika kau menang, kau akan panjang umur, kaya raya, dan punya banyak istri. Meskipun roh kecil itu melarang Chen Zuo berjudi, Chen Zuo terbujuk oleh perkataan nyonya pemilik tempat itu. Lalu ia berkata dengan linglung. Bertaruh nyawa, kalian bisa main kartu kapsa banting? Semua orang mendengar kata-kata Chen Zuo. Sejenak otak mereka tidak bereaksi. Kapsa banting, maksudmu main kartu kapsa banting? Ya, kapsa banting. Ini adalah cara bermain kartu yang diakui oleh para pejuang planet yang hebat. Hantu kecil di sampingnya tampak kesal. Orang ini mulai bertingkah aneh lagi. Jadi, mereka semua mulai bermain kapsa banting. Mahjong di atas meja diganti dengan kartu remi. Tanpa diduga, saat Chen Zuo mengambil kartunya, dia mendapatkan kartu yang jelek. Tapi Chen Zuo tetap meminta pria tinggi di sampingnya untuk mengambil kartu. Hehehe, ambil kartumu. Tapi saat pria tinggi itu melihat kartunya, dia menyadari bahwa mata batinnya tidak berfungsi. Ternyata hantu kecil itu membantu Chen Zuo menutupi kartunya. Dengan terpaksa, pria tinggi itu hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk mengambil kartu secara acak. Saat dia mendapatkan kartunya, pria tinggi itu langsung terkejut. Lalu dia memberi kode kepada teman-temannya. Orang ini pasti bermasalah. Sementara Chen Zuo tertawa bodoh. Haha. Aku menang, aku menang. Nyonya pemilik tampaknya tidak menyadari situasi saat ini. Dia berpikir dalam hati, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Saat Chen Zuo mengambil kartunya, hantu kecil itu menukar kartunya. Dengan demikian, permainan kartu ini berakhir dengan kemenangan sempurna Chen Zuo. Dia berdiri dan berteriak, hore, aku menang, aku menang. Nyonya pemilik menatap kartu di atas meja dengan tak percaya. Tadi aku mengambil kartu raja. Bagaimana bisa berubah menjadi 3? Sedetik kemudian, aura hantu yang kuat memancar dari tubuh nyonya pemilik. Wajahnya juga menjadi muram. Umurku yang susah payah kudapatkan. Melihat itu, senyum di wajah Chen Zuo langsung menghilang. Ekspresinya juga menjadi tegang. Melihat itu, hantu kecil mengeluarkan pedang saktinya dan hendak menyerang mereka.
Tapi Chen Zuo menghentikannya. Anginnya kencang sekali hari ini. Aku terkejut. Tak disangka, pintu kayunya sangat rapuh. Chen Zuo langsung mendorong pintu beserta kusennya hingga roboh. Chen Zuo, yang telah berbuat salah, segera berbalik dan menjelaskan kepada mereka. Pintumu terlalu rapuh. Sumpah, aku tidak mendorongnya dengan keras. Aku benar-benar tidak sengaja. Para hantu merasa terhina. Bocah, jangan pura-pura gila. Yang kami bicarakan bukan soal pintu. Sambil berkata begitu, mereka menerjang Chen Zuo. Tapi sedetik kemudian, tiba-tiba muncul seekor harimau putih dan hantu perempuan kecil. Mereka langsung berdiri di depan Chen Zuo. Perubahan yang tiba-tiba ini langsung membuat para hantu tercengang. Tapi Chen Zuo mengetuk hidung harimau itu dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Apa? Tidak sopan." Lalu, Chen Zuo menyuruh hantu kecil perempuan itu untuk mengeluarkan camilan kesukaannya. Saat hantu kecil itu mengambil camilan, Chen Zuo diam-diam berbisik padanya, "Ambil yang kurang enak." Sedikit saja, melihat tingkah Chen Zuo, para hantu terdiam dan tidak berani bergerak. Mereka tahu harimau di samping Chen Zuo bukan makhluk yang bisa dianggap remeh. Terakhir kali mereka hanya lewat. Mereka sudah dikejar dan digigit. Detik berikutnya, Chen Zuo tersenyum sambil memberikan setumpuk camilan kepada pemilik toko. "Maaf, pintumu rusak. Ini sebagai gantinya. Kalian tidak marah, kan?" Menerima camilan itu, pemilik toko memperingatkan dua hantu di sampingnya. "Orang ini sudah siap. Lebih baik kita mengalah saja." Keduanya setuju. Lalu, Chen Zuo dengan gembira mengambil foto dengan ponselnya. Di kantor polisi pengusir setan, kepala Zhou Aiguo sedang bersantai melihat ponselnya. Kemana dia pergi? Tiba-tiba, Chen Zuo mengunggah foto di media sosial. Zhou Aiguo terkejut hingga hampir terkena serangan jantung. Ternyata, 3 hantu di foto itu adalah 3 hantu penjudi, buronan nomor 3 di kantor polisi. Mereka adalah hantu jahat yang kuat. Zhou Aiguo segera mengumpulkan pasukannya. "Sialan, kita harus menyelamatkan Chen Zuo." Sementara itu, Chen Zuo bermain kartu dengan 3 hantu itu. Dengan bantuan hantu kecil, 3 hantu penjudi yang terkenal kini kalah telak. Para hantu tahu mereka tidak bisa melanjutkan permainan ini. Kalau tidak, kekuatan mereka akan habis. Jadi, saat Chen Zuo mengambil kartu, mereka menggunakan kekuatan mereka dan membawa Chen Zuo ke dalam ingatan masa lalu mereka. Chen Zuo segera melihat sekelompok orang yang sepertinya sedang menindas seseorang. Ternyata, orang yang ditindas adalah hantu pendek di meja judi. Chen Zuo langsung melompati mereka dan bergaya sambil tersenyum licik. Hantu kecil sudah terbiasa dengan tingkah Chen Zuo. Pikiran orang gila memang unik. Lalu, di hadapan orang-orang yang kebingungan, Chen Zuo mulai mengelilingi hantu pendek sambil memegang kartu. "Semoga berhasil. Biarkan dia bermain kartu denganku." Orang-orang di sekitarnya berkata, "Ada orang gila lagi. Menjauhlah darinya. Entah apa dia menularkan kegilaannya." Setelah mereka pergi, Chen Zuo menarik hantu pendek dan berlari. "Ayo, kita main kartu." Hantu pendek tersentuh melihat Chen Zuo rela disebut gila demi membawanya pergi. Hatinya sangat terharu. Lalu, di sebuah tikungan, dia melepaskan tangan Chen Zuo dan menunjukkan arah kepada Chen Zuo. "Mereka menunggumu di sana." Detik berikutnya, sebuah rumah besar muncul di hadapan Chen Zuo. Di dalam rumah, pemilik toko sedang memberikan secangkir teh kepada seorang penyanyi opera. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Pemilik sebenarnya dari rumah itu telah kembali. Pemilik toko berkata dengan panik, "Kok kamu kembali?" Tanpa diduga, sedetik kemudian, komandan yang memimpin dengan keras menamparkan nyonya rumah sambil memaki, "Dasar kau, berani-beraninya selingkuh di belakangku. Dan kau, bajingan." Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap kedua pasangan selingkuh ini. Tak disangka, prajurit terakhir yang datang adalah Chen Zuo. Ia tampak bingung melihat kejadian ini. Sambil memegang kartu, ia bergumam, "Ada apa lagi ini? Masih mau main kartu atau tidak?" Saat itu juga, komandan botak yang berjalan di depan langsung menamparkan nyonya rumah sambil memaki, "Berani-beraninya selingkuh di belakangku." Lalu ia menendang aktor di sebelahnya. "Dan kau, sialan." Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap kedua pasangan selingkuh ini. Saat itu, nyonya rumah masih tersenyum dan mencoba menjelaskan pada komandan. "Komandan, apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti." Tanpa diduga, sedetik kemudian, komandan langsung menendangnya. "Masih berani berpura-pura bodoh denganku." Melihat itu, sang aktor segera melindungi nyonya rumah. "Apa hebatnya memukul wanita? Kalau berani hadapi aku." Kau memaksa Xiao Cui untuk menikah denganmu, dan setiap hari kau memukulinya sampai babak belur. Wajar saja jika dia berpaling darimu. Kau pantas diselingkuhi. Lalu ia membantu nyonya rumah berdiri. "Xiao Cui, jangan takut, ada aku di sini." Nyonya rumah tidak bisa lagi berpura-pura. Ia bersandar di pelukan sang aktor sambil menangis. Ia memanggil nama panggilan sang aktor dengan mesra, "Kang Shun." Melihat itu, wajah komandan menjadi merah padam karena marah. Ia mengangkat pistolnya
siap untuk menembak mati keduanya. Tiba-tiba, sesosok manusia terbang ke arahnya. Keduanya berteriak kaget, terdengar suara tulang patah. Lalu Chen Zuo berjalan dengan serius ke arah komandan. Brengsek, aku hitung sampai 3, bebaskan teman main kartuku, sambil menahan sakit. Komandan memaki, bajingan kau, dari pasukan mana kau, lihat siapa aku ini. Tapi Chen Zuo terus menghitung dengan 3 jarinya. Komandan tidak pernah diperlakukan seperti ini. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Chen Zuo. Meskipun Chen Zuo berani, tapi ia kalah jumlah. Ia pun segera dilumpuhkan. Melihat itu, Nyonya Rumah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ternyata, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nyonya Rumah melihat seseorang berani menentang komandan. Hal ini memberinya rasa senang yang tak tertandingi. Ia pun ingin mencoba melawan juga. Aku tak tahan lagi tinggal di halaman yang menjijikkan ini. Chang Sun, bawa aku pergi dari sini. Si aktor tersenyum dan menjawab, baik, Dong, apapun untukmu, Dong. Lalu dia mengambil tombaknya, karena dia tahu hanya dengan membunuh Si Ming, dia bisa langsung menyerang pasukan yang mengepung Chen Zuo. Dengan satu ayunan tombak, dia menyelamatkan Chen Zuo yang terkepung. Saat itu, Chen Zuo seketika menjadi penggemar beratnya, dan berseru, wow, keren sekali, teman main kartu. Saat si aktor hendak menusuk Si Ming, seorang prajurit melihat kesempatan itu, dan dengan satu tebasan, memenggal kepala si aktor. Chang Sun, melihat kejadian ini, si nyonya pemilik kedai, menjerit histeris memanggil nama si aktor. Ketika Chen Zuo tersadar kembali, dia sudah terikat di tiang kayu besar. Si nyonya pemilik kedai yang terikat di tiang sebelahnya berbisik pada Chen Zuo. Maafkan aku telah melibatkanmu. Chang Sun sudah mati, aku juga tidak akan lama lagi. Pada akhirnya, kita tak bisa melawan takdir. Kerumunan orang di bawah, berteriak memaki-maki. Wanita tak tahu malu, kau mengkhianati Si Ming. Pria sebaik itu, bakar dia hidup-hidup. Lalu seorang pria melemparkan obor ke tiang kayu. Api berkobar di bawah kaki mereka. Di saat genting ini, Chen Zuo berteriak keras, dan melepaskan ikatannya. Masih mainkah kartunya? Lalu dia mengulurkan tangan dan memeluk tiang kayu itu. Apa salah mereka? Kalianlah yang salah. Pergi kalian semua. Melihat tindakan Chen Zuo, hati si nyonya pemilik kedai tersentuh. Tak lama kemudian, alam hantu mulai menghilang. Mereka akhirnya kembali ke tempat bermain kartu di dunia nyata. Chen Zuo kembali bercanda dan mengajak para hantu bermain kartu. Namun, hantu pendek itu berkata, kenapa aku tiba-tiba merasa tak bersemangat ya? Menang atau kalah? Apa gunanya? Belum selesai bicara, Chen Zuo langsung menariknya. Kau bicara apa? Ubi jalar? Tak bisa terima kekalahan. Mau kabur ya? Hantu pendek itu ketakutan dan buru-buru menjelaskan. Tidak, Anda salah paham. Kalau begitu, lanjutkan. Putaran ini, aku pasti menang. Jadi bersiaplah untuk bersorak untukku. Teman-teman main kartuku, melihat tingkah Chen Zuo, para hantu kebingungan. Apa dia menyelamatkan kita, hanya untuk memenangkan semua kultivasi kita, dan membuat kita lenyap? Sementara itu, Zhou Aiguo dan yang lainnya, tiba di rumah hantu tempat Chen Zuo berada. Zhou Aiguo memimpin, khawatir Chen Zuo terluka. Lalu, dia mendobrak pintu. Tapi pemandangan di dalam sekali lagi mengejutkan semua orang. Chen Zuo terlihat tersenyum dan berkata kepada Zhou Aiguo, kau datang, aku baru saja mau mencarimu. Ayo, main beberapa ronde. Chen Zuo baru saja selesai bicara, ketika hantu-hantu ganas itu menyerang Zhou Aiguo. Lalu mereka berlutut di hadapan Zhou Aiguo, memohon Zhou Aiguo untuk menangkap mereka. Kalau main terus, nyawa hantu kami akan habis. Asisten Feng berkata dengan terkejut. Level ketiga hantu ganas ini turun jadi roh gentayangan. Zhou Aiguo masih bingung dengan apa yang terjadi. Pemilik rumah menunjuk Chen Zuo dan berkata dengan takut, kekuatan kami kalah darinya. Chen Zuo dengan santai berkata, salahkan aku untuk apa? Keberuntungan kalian saat main kartu jelek sekali. Saat itu, Zhou Aiguo memperhatikan ada seorang gadis di samping Chen Zuo. Asistennya berbisik kepadanya, sepertinya dia putri dari Taipan Properti keluarga Wu. Dia melapor tadi siang, tapi kami belum menerimanya. Zhou Aiguo langsung mengerti, tidak hanya menyelesaikan kasus 3 hantu penjudi, tetapi juga menemukan orang hilang. Chen Zuo sungguh luar biasa. Lalu Zhou Aiguo dengan wajah berseri-seri, meminta semua orang untuk membawa ketiga hantu itu kembali ke kantor polisi. Pemilik rumah yang memimpin berbalik dan berterima kasih padanya. Syukurlah, akhirnya kami tidak perlu main kartu lagi. Pak Polisi, kalian benar-benar baik. Kami akan menjadi hantu yang baik mulai sekarang. Melihat teman main kartunya dibawa pergi, Chen Zuo melambaikan tangan kepada Zhou Aiguo. Kalau begitu aku juga tidak main lagi. Saatnya pulang tidur. Melihat kepergian Chen Zuo, asisten itu berkata dengan terkejut. Bagaimana bisa harimau dan hantu kecil itu naik level jadi hantu ganas tingkat lanjut dan menengah? Keesokan harinya di rumah sakit jiwa, Chen Zuo perlahan membuka matanya. Tanpa disadarinya, bayangan hitam besar telah mengintainya.
Chen Zuo terkejut. Ayuan si monyet, apa yang kau lakukan? Bayangan hitam itu sangat lincah. Dengan mudah menghindari tendangan Chen Zuo. Perawat mendengar keributan di dalam ruangan, dan bertanya pada Chen Zuo apa yang terjadi. Kami akan membantumu. Chen Zuo menjawab, kalian datang tepat waktu. Cepat bantu aku menahan Ayuan si monyet. Dia ingin menyerangku. Ternyata Ayuan si monyet yang dimaksud Chen Zuo adalah dokter yang merawatnya, bernama Ayuan. Para perawat menjawab Chen Zuo. Baik, serahkan pada kami. Lalu mereka menahan Chen Zuo yang kebingungan. Kalian salah tangkap. Kalian harusnya menangkap Ayuan si monyet. Melihat Ayuan si monyet semakin mendekat, Chen Zuo benar-benar panik saat ini. Ayuan si monyet, jangan dekati aku. Kemudian, teriakan memilukan Chen Zuo terdengar dari kamar rumah sakit. Melihat Chen Zuo menderita untuk pertama kalinya, roh kecil itu merasa telah belajar sesuatu. Chen Zuo, dengan perasaan sedih, duduk di halaman. Diam-diam mengeluh pada dirinya sendiri. Orang berbaju putih memang tidak ada yang baik. Mereka semua membela si monyet Ayuan, tidak membelaku. Saat itu, polisi wanita Tang Youyu muncul sambil membawa sekantong besar makanan ringan. Chen Zuo kecil, sedang memikirkan apa? Melihat ini, Chen Zuo langsung tersenyum lebar. Tang Youyu berkata dengan penuh perhatian. Pelan-pelan makannya, ini semua untukmu. Terima kasih padamu. Setelah minum air yang kau berikan terakhir kali, tubuhku secara ajaib pulih. Ah, tidak masalah, kita kan sahabat. Melihat penampilan polos Chen Zuo, hati Tang Youyu langsung dipenuhi rasa suka. Chen Zuo, jika kau tidak keberatan, aku bersedia menjadi. Belum selesai bicara, gadis lain datang mencari Chen Zuo. Ternyata dia adalah putri dari Taipan Property yang diselamatkan Chen Zuo tadi malam. Kau masih ingat aku? Kau menyelamatkanku tadi malam. Aku datang khusus untuk berterima kasih. Tapi tatapan Chen Zuo tertuju pada tangannya yang kosong. Datang berterima kasih dengan tangan kosong? Chen Zuo menatapnya dengan jijik. Di sisi lain pagar, Zhou Aiguo dengan marah bertanya pada satpam tua. Aku Zhou Aiguo, kepala biro polisi pengusir setan. Kenapa kami tidak diizinkan masuk? Satpam tua itu menjawab dengan serius. Direktur kami sudah berpesan untuk mencegah biro polisi pengusir setan mencuri orang dari rumah sakit. Semua orang yang masuk dan keluar rumah sakit harus mendaftar dengan ketat. Kalian boleh masuk setelah mendapat stempel persetujuannya. Mendengar ini, wajah Zhou Aiguo menjadi hitam seperti telapak sepatunya. Tiba-tiba, Zhou Aiguo melihat sesuatu. Ternyata itu Direktur Li dari rumah sakit jiwa. Ia segera memanggil Direktur Li sambil tersenyum, dan memintanya bicara dengan penjaga pintu, agar mereka diizinkan masuk. Direktur Li bertanya, apakah kalian sudah mendaftar? Zhou Aiguo menjawab, sudah, ini dia, lihat saja, apakah ada stempelku di atasnya? Taipan Property di sampingnya berbisik kepada Zhou Aiguo. Kepala Zhou, apakah dia sengaja mempersulitmu? Wajah Zhou Aiguo memerah karena marah. Kalau begitu, berikan aku stempelnya sekarang. Direktur Li menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, hari ini aku tidak membawanya. Direktur Li, aku akui aku telah menyebabkan sedikit masalah di rumah sakit. Bagaimana kalau aku memberikan kompensasi? Orang itu, kau lihat itu, Wu Botong, Taipan Real Estate terkaya di Jinhai. Tadi malam, aku dan Chen Zuo menyelamatkan putrinya. Dia ingin berterima kasih secara khusus kepada Chen Zuo. Detik berikutnya, kepala rumah sakit segera membawa mereka ke rumah sakit. Aku dan kepala biro Zhou berteman baik. Terkadang kami suka bercanda. Hahaha. Kepala biro Zhou berpikir dalam hati. Orang ini mata duitan. Tapi saat ini, Chen Zuo sedang meludahkan tulang ke arah gadis kaya itu. Tang Youyu yang ada di sampingnya segera menjelaskan. Dia belajar kebiasaan buruk di kantor polisi. Bukankah dia hanya tidak membawa hadiah terima kasih? Melihat ayahnya datang, gadis kaya itu mengadu. Ayah, aku berterima kasih padanya, tapi dia sepertinya tidak menyukaiku. Dia bahkan meludahiku dengan tulang. Melihat ini, kepala Li menghampiri Chen Zuo dan berkata, Chen Zuo, mereka datang jauh-jauh untuk berterima kasih padamu. Kenapa kau tidak sopan? Tapi bagaimana mungkin Chen Zuo, yang baru saja disuntik pagi ini, mendengarkannya? Jas putih, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Dia pun meninju kepala Li Qingsan. Li Qingsan menjelaskan kepada semua orang, dia baru saja disuntik pagi ini, dan masih sulit dikendalikan. Setelah memahami situasinya, Wu Botong tersenyum dan berjalan ke arah Chen Zuo. Hahaha, Chen Zuo, terima kasih banyak telah menyelamatkan putriku tadi malam. Kedatangan kami hari ini terburu-buru, jadi kami tidak menyiapkan hadiah yang layak. Bagaimana kalau begini, cek ini, isi sesukamu. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih kami. Chen Zuo menatap cek di tangannya, dan teringat dialog klasik bos mafia di TV. Cek ini untukmu, isi sesukamu. Jangan ganggu istriku lagi. Kemudian, Chen Zuo berdiri dan berteriak dengan semangat. Cek, aku mau cek. Kepala rumah sakit tampak tidak percaya. Apa mungkin kondisinya membaik? Dia sekarang mengenali cek. Kemudian Chen Zuo mengambil cek itu, dan di bawah tatapan semua orang,
mulai mengisi jumlahnya. Setelah Wu Botong menerima cek yang telah diisi Chen Zuo, dia terkejut hingga ternganga. Ini terlalu banyak, bagaimana mungkin aku bisa membayarnya? Melihat ini, Kepala Biro Zhou segera menasihati. Cek itu tidak ada gunanya bagimu. Lebih baik kau memilih barang nyata. Misalnya, sesuatu yang bisa terbang di langit, berlari di tanah, bisa dilihat dan disentuh. Bisa dimakan, dipakai, atau digunakan. Dimakan, dipakai, atau digunakan. Chen Zuo merasa nasihat itu masuk akal. Setelah berpikir sejenak, Chen Zuo berkata, aku ingin mobil Mercedes hitam. Mendengar itu, Wu Botong terkejut. Chen Zuo bisa menyetir. Li Qingshan menoleh dan berkata, mikir apa kau? Tentu saja tidak. Li Qingshan dan Zhou Aiguo masing-masing memikirkan rencana mereka sendiri. Bagaimana ini? Membiarkan orang gila mengemudi. Jabatan direkturku mungkin akan berakhir. Bagaimana ini? Menolaknya dan memintanya datang ke kantor polisi lagi untuk membantu akan lebih sulit. Saat ini, Chen Zuo bertanya pada Zhou Aiguo dengan licik. Lubang 7. Apa yang kau ragukan? Apa kau mengkhianati planet ini? Zhou Aiguo buru-buru berkata, aku tidak keberatan. Chen Zuo di bawah pengawasan rumah sakit. Jadi Direktur Li yang memutuskan. Berhasil melempar tanggung jawab ke Li Qingshan. Chen Zuo langsung mengerti. Dia berjalan dengan marah ke arah Li Qingshan. Jadi, jas putih itu yang menghalangi, ya? Li Qingshan ketakutan dan buru-buru mengatakan dia juga setuju. Tapi kau harus punya sopir, kan? Zhou Aiguo menarik Chen Zuo. Direktur Li benar. Orang penting punya sopir, terutama prajurit mulia seperti kita. Saat itu, Tang Youyu berkata, itu, bisakah aku menjadi sopir Chen Zuo? Zhou Aiguo sangat gembira. Benar, kenapa aku tidak memikirkannya? Dengan Youyu, Chen Zuo akan terikat dengan kantor polisi. Baiklah, mulai sekarang, kau muridku. Semua orang terkejut. Bukankah sopir? Kenapa jadi murid? Tang Youyu yang tersadar langsung membungkuk pada Chen Zuo. Guru, terimalah hormat muridmu. Lalu Chen Zuo mengeluarkan lonceng. Ini untukmu sebagai hadiah perkenalan. Melihat lonceng yang diberikan Chen Zuo, Zhou Aiguo yang berpengalaman langsung mengenalinya. Ini lonceng 100 hantu asli. Dengan ini sebagai jimat, bahkan hantu ganas pun tidak bisa mendekat. Youyu, kau beruntung. Begitu selesai bicara, Chen Zuo merebutnya kembali. Ini untuk Xiao Qiubio, bukan untukmu. Zhou Aiguo berkata dengan canggung. Aku hanya melihat-lihat. Chen Zuo, kau masih menerima murid? Tidak, kau terlalu tua. Wu Botong melihat Chen Zuo bisa mengeluarkan harta seperti itu dengan mudah. Jadi dia harus berhubungan baik dengannya. Dia langsung berkata, Chen Zuo, tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini. Ayo kita beli mobil sekarang. Baiklah, baiklah, ayo pergi sekarang. Tang Youyu bertanya pada Chen Zuo, kapan kau punya baju ini? Chen Zuo berkata dengan bangga, ini pemberian lubang 7. Ini baju tempur terkuat yang dikembangkan secara rahasia oleh planet. Keren, kan? Detik berikutnya, Wu Xuanqi, si gadis kaya, mendekati Chen Zuo dengan lembut. Chen Zuo, baju ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan mobil-mobil yang akan kupilihkan untukmu nanti. Jauh lebih keren. Benarkah? Kalau begitu ayo kita pergi. Lihat ini. Zhang Youyu langsung panik. Saat itu, Zhou Aiguo berbisik padanya. Youyu, kamu harus lebih proaktif. Belajarlah dari dia. Banyaklah berkomunikasi dengan Chen Zuo, agar bisa lebih dekat. Ini semua demi kantor polisi. Zhang Youyu mengangguk dengan canggung. Chen Zuo, kamu suka mobil seperti apa? Aventon, LaFerrari, Agera, atau Huayra dan CCXR? Chen Zuo belum pernah mendengar mobil-mobil yang disebutkan Wu Xuanqi. Tapi untuk menjaga harga diri sebagai pejuang planet, dia terpaksa mengarang. Aku suka UFC. Saat itu, untuk mendekatkan diri dengan Chen Zuo, Zhang Youyu berkata dengan wajah memerah. Aku juga suka mobil tipe UFC. Hahaha, pantas kau muridku. Selera kita sama. Wu Xuanqi yang berada di samping mereka langsung bingung. Mobil apa itu UFC? Tidak lama kemudian, mereka sampai di dealer mobil terbaik di kota. Petugas melihat Wu Botong datang, dan langsung menyambutnya dengan ramah. Pilihkan mobil mewah untuk Tuan Zuo di belakangku. Kemudian Chen Zuo direbutkan oleh para petugas untuk memilih mobil. Bagaimana menurut Anda dengan yang ini? Sales menjawab. Tapi menurut saya, yang ini juga bagus. Wah, mobil ini sangat cocok untuk Anda. Saat mereka semua berpikir target penjualan tahun ini tercapai, Chen Zuo melirik, dan langsung jatuh cinta pada mobil listrik kecil di samping. Lucu sekali, aku mau yang itu, aku tidak mau pilih lagi. Wu Botong mencoba menasihatinya. Chen Zuo, kamu yakin, mobil ini tidak terlalu mahal? Chen Zuo mengira dia tidak mau membelikannya, lalu berbaring di atap mobil dan membuat keributan. Aku tidak peduli, aku mau yang itu. Melihat ini, Wu Botong berkata, bayar. Bawa sekarang. Setelah pembayaran selesai, Sales hanya bisa menangis melihat target penjualannya pergi. Siapa yang memajang mobil kecil itu hari ini? Aku menyatakan dia musuh bebuyutanku.
Dalam perjalanan pulang, Zhang Youyu melihat ketidakpuasan di wajah Chen Zhuo dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Suasana hatiku sedang buruk. Ternyata karena Zhou Weiguo mendahului mereka. Zhang Youyu menjelaskan dengan pasrah. "Sifu, mobil kita memang lebih lambat dari mereka. Aku tidak percaya, biar guru yang menambah kecepatannya." F1 detik. Dengan bantuan hantu kecil, mobil kecil itu melaju kencang. Di mobil lain, Zhou Weiguo dan yang lainnya, Wu Botong sedang membicarakan kejadian paranormal yang terjadi di lokasi konstruksinya. Dia ingin meminta bantuan Chen Zhuo. Saat itu, Wu Xuanqi meminta mereka berdua untuk melihat ke belakang. Mereka berdua menoleh, dan terkejut melihat Chen Zhuo mengejar mereka.